Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Cahyana Sution dari SMP Negeri 4 Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya sebagai calon guru penggerak angkatan 6. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1 strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa filosofi pendidikan itu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Tujuannya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun strategi pembelajarannya, pendidik berperan sebagai pamong, yaitu memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Tujuan merdekakan manusia selamat dan bahagia. Implementasi di sekolah. Yang pertama, tanamkan pendidikan budi pekerti. Selaraskan profil pelajar Pancasila dengan konsep register religius, islami, dan berkarakter melalui pembiasaan seperti 3S, salam, senyum, sapa, disiplin waktu, sholat berjamaah, doa sebelum dan sesudah KBM, dan AMS atau ajengan masuk sekolah. Implementasi yang kedua, ciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. 1. Buatlah suasana pembelajaran yang menarik, tidak memaksa murid untuk melakukan hal di luar kemampuan dan kebiasaannya, sesuaikan dengan sosiokultural. Yang 2. Ajaklah mereka untuk berkolaborasi dengan temannya. Yang ketiga, gunakan metode atau model pembelajaran yang aktif dan inovatif. Yang keempat, manfaatkan fasilitas IT dan lingkungan sekolah yang ada. Implementasi yang ketiga adalah layani murid dengan sepenuh hati. Di sini pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat berbudaya dengan tidak mengesampingkan kodratnya sebagai manusia. Dalam hal ini, prosesnya guru harus menanamkan dengan kesabaran dalam menuntun segala potensi yang dimiliki murid. Curahkan pikiran dan perasaan seoptimal mungkin pada anak dan jangan lupa mendoakan mereka setiap saat. Implementasi yang keempat adalah motivasi murid untuk berkreasi dan berekspresi. Bercermin dari Ngarso Sungtulodo, Imarso Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Nah, filosofi ini mensyaratkan pada guru untuk memberi tuntunan sesuai tahapan perkembangan anak dan budi pekerti sesuai kodratnya. Tuntunan ini selaraskan dengan pendidikan sosiokultural yang bersifat holistik. Tuntunlah cara belajar murid dan sesuaikan dengan latar belakang sosial kultural. Menuntun siswa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dengan berbagai cara, penekanan minat, kebutuhan, dan kemampuannya, serta menggunakan metode atau model pembelajaran yang menggali motivasi serta minat. Yang kelima, tanamkan karakter budi pekerti melalui komunikasi dan aksi. Melakukan komunikasi dengan murid sebelum pembelajaran atau saat istirahat. Melakukan refleksi setelah pembelajaran. Memanfaatkan sarana komunikasi, WA, Telegram, dan sebagainya. Menyiapkan kotak saran di sudut-sudut sekolah dan melakukan home visit secara berkala. Adapun tantangan dan hambatan selama implementasi pembelajaran di sekolah yang berhamba pada anak, yang pertama adalah kemajuan dan perkembangan teknologi digital belum sepenuhnya dapat diakses oleh semua murid. Dalam hal ini keterbatasan ekonomi, letak geografis, serta kebutuhan. Yang kedua, tingkat usia remaja yang tidak mudah dikendalikan. Kadang usia mereka membawa dirinya sendiri susah untuk dikomando dan dikendalikan. Untuk itu, pandai-pandailah kita dalam mengendalikan usia mereka. Yang ketiga, fasilitas pendukung belum maksimal. Yang keempat, keberagaman latar dan budaya murid yang sulit diagnosa.
Yang kelima, lingkungan keluarga dan masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pendidikan di sekolah. Sehingga dalam implementasinya hambatan-hambatan dan tantangan ini dirasa itu yang pada umumnya muncul di sekolah, khususnya di sekolah SMP Negeri 4 Panca Tengah, Kabupaten Tasikmalaya. Adapun solusi dalam implementasi strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, di antaranya satu, sebagai pemimpin pembelajar, gamitlah tripusat pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat untuk duduk bersama-sama dan melakukan koordinasi untuk kemajuan pendidikan. Yang kedua, menerapkan pembiasaan dengan melibatkan semua warga sekolah. Yang ketiga, melakukan sosialisasi terhadap murid, orang tua, dan stakeholder yang ada. Dan yang keempat, susunlah perencanaan yang baik, berkesinambungan, dan bersifat terbuka, serta menyesuaikannya dengan kodrat alam dan zaman secara maksimal sesuai dengan karakter budayanya. Dalam hal ini, prinsip ajas reward. Simpulan, memberikan pendidikan dan tuntunan pada anak dengan sabar dan ikhlas atas keunikan, perbedaan, dan keberagaman yang melekat pada anak akan melahirkan benih-benih yang unggul. Pendidikan bukanlah sekedar transfer ilmu pengetahuan, tetapi harus dapat membuat anak memahami dunianya dan memanfaatkannya untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.